Hanya gara-gara uang Rp10.000 seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan tega membunuh temannya. Korban dibunuh dengan senjata tajam usai menolak permintaan pelaku. David, 22 tahun, warga Jalan Raya Laksana, Kelurahan 3 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap karena telah membunuh Boy, 23 tahun, yang tak lain teman pelaku. Motif tewasnya korban akibat selisih paham antara pelaku dengan korban. Pelaku membunuh akibat korban menolak memberikan uang Rp10.000. Pelaku yang saat itu tak memiliki uang langsung dipukul korban berulang kali, namun pelaku membalasnya dengan menusuk korban dengan senjata tajam. Korban tewas usai terluka di punggung dan dada, sementara pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait kasus pembunuhan terhadap teman dekatnya hanya karena masalah sepele uang Rp10.000 sudah bergabung bersama kami Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Polrestabes Palembang, Ibtu Irwan Sidik. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore Pak. Baik Pak, sejauh ini proses pemeriksaan pelaku seperti apa dan apakah benar motifnya hanya karena uang Rp10.000? Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa proses yang sudah kita lakukan adalah tahap sidik, artinya untuk saksi dan tersangkanya serta barang bukti sudah kita amankan lebih kurang 2 jam setelah kejadian. Untuk tersangka sudah kita masukkan ke dalam sel polsek. Baik, pada saat insiden terjadi, apakah pelaku memang dalam kondisi sadar membunuh temannya hanya karena uang Rp10.000, Pak? Iya, jadi antara korban dan pelaku ini, mereka ini berteman sudah lama. Malam itu mereka ini sedang ngobrol-ngobrol di lokasi TKP, dan pelaku meminta uang kepada korban. Karena korban merasa tersinggung, akhirnya korban memukul pelaku. Setelah memukul pelaku hidungnya berdarah, terdesak, akhirnya pelaku mencabut jenis senjata berjenis rencong, ditaruh di kantong dan langsung menusukkan ke punggung belakang, dan korban terjatuh, ditusuk kembali ke arah perut, sehingga korban terjatuh. Ya, apakah cekcok antara korban dan tersangka ini sudah kerap terjadi, Pak? Sementara belum dapat kita dalami apakah selama ini mereka ini terdapat cekcok yang lebih lanjut begitu. Untuk apa Pak pelaku membawa-bawa rencong pada saat hanya sedang bermain bersama teman-temannya? Kalau menurut pengakuan dari pelaku, bahwasannya rencong ini untuk menjaga dirinya selama sehari-hari dalam aktivitas kegiatan di lokasi. Baik, apakah memang profesi pelaku ini cukup beresiko hingga harus mempertahankan diri dengan membawa rencong, Pak? Jadi sebenarnya aktivitas pelaku ini sehari-harinya hanya berjualan di pasar di salah satu lokasi di wilayah kita. Jadi untuk beresiko, tidak beresiko kalau menurut saya. Untuk uang Rp10.000 ini apakah utang atau permintaan biasa sebetulnya, Pak? Sebenarnya setelah kita lakukan pendalaman, kenapa meminta uang ini hanya untuk membeli rokok malam itu. Oke. Begitu. Artinya permintaan itu sudah sering dilakukan? Iya, artinya antara korban dan pelaku kan sudah baik, dan korban pun keterangan dari pelaku juga sering meminta uang kepada pelaku. Apa yang menjadi penyebab utama munculnya emosi hingga sempat terjadi pemukulan, Pak? Pada saat pelaku meminta uang kepada korban, menurut keterangan pelaku, korban ini dalam keadaan berbau minuman. Selanjutnya sempat mencaci maki orang tua pelaku dan emosi, memukul hidung yang tidak diterima oleh pelaku. Salah satunya dia sempat mencaci orang tuanya, begitu.
Oke. Artinya antara pelaku dan korban sudah saling kenal ya Pak ya? Sudah saling kenal, dan sudah lama mereka ini berteman. Oke, berteman dalam artian teman satu desa atau satu kampung begitu atau satu Ya, profesi? itu di daerah kita tidak terlalu jauh jaraknya, jadi bisa dikatakan satu kampung. Oke. Baik, Pak Irwan, sejauh ini sudah berapa lama korban dan pelaku ini berteman, Pak? Informasi didapat dari pelaku, mereka ini pernah sama-sama dalam satu sel. Dulu pernah sama-sama mempunyai masalah dan akhirnya mereka di dalam satu sel. Baru 4 bulan ini mereka keluar, akhirnya ngobrol-ngobrol seperti biasa, dan malam itu mereka bertemu lagi, begitu ngobrol Baik, lagi. jadi bisa dibilang keduanya ini residivis ya Pak ya? Iya, mereka ini residivis dan baru bebas 4 bulan yang lalu. Baik, terima kasih Pak Irwan Siddik telah bergabung bersama kami di Aini Sore.